Indonesia menjadi sorotan media Malaysia setelah kapal survei garis depan China, Haiyang DZ-10, dikabarkan berada di perairan ZEE Indonesia. Haiyang DZ-10 disebut telah berada di perairan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Media Malaysia menyebut keberadaan kapal survei China tersebut sebagai teror bahkan ancaman untuk Indonesia. Namun media Malaysia menyebut sikap diam Indonesia menghadapi Haiyang DZ-10 yang kerap warawiri di Laut Natuna. Bahkan mereka menyinggung adanya salah satu perusahaan Indonesia yang menyewa kapal China meski kini wilayah RI terancam Tiongkok. Bahkan mereka menyinggung adanya salah satu perusahaan Indonesia yang menyewa kapal China meski kini wilayah RI terancam Tiongkok. Berbeda dengan Malaysia yang langsung menghubungi China ketika radar Angkatan Udara Malaysia menangkap pesawat China di dekat Lukonia Shoals yang dikelola Malaysia. Pada 2019, Haiyang DZ-10 mulai operasional penuh dan mulai dibangun pada 2017 lalu. Dilansir dari marinetraffic.com, kapal survei China Haiyang DZ-10 yang memasuki wilayah Laut Natuna Utara memiliki panjang 88 meter, lebar 5,8 meter, dan berat 2.368 ton. Kapal di bawah bendera China, tugas Haiyang DZ melakukan survei jika tidak mau disebut pencurian data minyak bumi di teritori negara lain atas klaim 9 DAS lainnya. Haiyang DZ sering masuk teritori negara lain secara ilegal untuk mendukung klaim 9 DAS lain China yang sudah ditolak dunia internasional itu. Parahnya, ia pernah mencuri data pengeboran minyak lepas pantai milik Petronas, Malaysia. Saat itu, Haiyang DZ-9 sampai berada di Beting Ali selama sebulan penuh tanpa diusir oleh pihak keamanan Malaysia. Kapal Haiyang DZ-10 kepergok mondar-mandir di batas kontinen Natuna Utara Indonesia yang juga tidak jauh dengan Malaysia menjadi sorotan. Kapal survei China Haiyang DZ-10 diketahui mencoba keluar masuk di Natuna Utara dan sempat warawiri di sekitaran pengeboran minyak milik Rusia dan Indonesia di Blok Tuna yang berdekatan dengan Malaysia. Selain di Natuna Utara batas kontinen Indonesia, kapal survei China Haiyang DZ-9 juga mengganggu teritori laut Malaysia di Beting Ali. Adanya kegiatan ini diketahui sudah ada sejak tanggal 31 Agustus tahun 2021 lalu. Ia kemudian pergi dari sana pada September tahun 2021 namun mendadak kembali pada awal bulan ini. Terkait tingkah kapal-kapal China tersebut, media Malaysia menyebut jika Indonesia cuma diam saja. Hal tersebut seperti dilansir zonajakarta.com dari Defense Security Asia dalam artikel berjudul, Malaysia lebih vokal bantah China, Indonesia berdiam diri, yang tayang pada tanggal 27 Oktober tahun 2021 kemarin.
Media Malaysia tersebut menyebut, sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Washington yang dikenal sebagai Asia Maritim Transparency Initiative, AMTI, mengatakan Malaysia sekarang lebih vokal dalam menyuarakan penentangannya terhadap intrusi kapal dan pesawat China, dibandingkan dengan negara tetangga Indonesia, yang mengambil pendekatan diam. Dan benar saja, pada Mei tahun 2021 lalu Malaysia pasang badan langsung memanggil Duta Besar China usai radar Angkatan Udara Malaysia menangkap pesawat China di dekat Lukonia Shoals yang dikelola Malaysia. Lukonia Shoals merupakan daerah penangkapan ikan yang kaya di Laut China Selatan yang disengketakan. Dikutip zonajakarta.com dari AP, setelah upaya untuk menghubungi pesawat gagal, Angkatan Udara mengirim pesawat tempurnya untuk mengidentifikasi mereka. Dikatakan mereka adalah pengangkut strategis Ilyushin IL-76 dan Xi'an Y-20. Terbang di antara 23,000 sampai 27,000 kaki, 7,000 sampai 8,000 meter, ketinggian yang biasanya digunakan oleh penerbangan komersial. Malaysia menyebut insiden itu sebagai ancaman serius bagi kedaulatan nasional dan keselamatan penerbangan. Makin panas, tak cuma sikap Indonesia yang dianggap diam saja, media Malaysia itu juga membongkar keanehan di Laut Natuna. Hal aneh juga terjadi di Laut Natuna yang terancam oleh kapal-kapal China. Aneh, karena meski Laut Natuna terancam oleh kapal-kapal China, perusahaan migas Indonesia, PT Medco Energi masih menyewa kapal pemboran milik perusahaan China untuk mengebor minyak dan gas di Blok B di laut. Oilfield Services Limited terdeteksi sedang ditarik ke Laut Natuna untuk melakukan pekerjaan atas nama PT Medco Energi. Namun, rig pengeboran perusahaan China tersebut tidak merambah perairan Indonesia di Laut Natuna seperti yang dilakukan kapal penjaga pantai, karena rig pengeboran China sebenarnya dikontrak oleh perusahaan Indonesia sendiri. Kesepakatan antara perusahaan China dan Indonesia itu ditandatangani Juni lalu. Anehnya, Indonesia menggunakan keahlian dari negara-negara yang merambah perairannya, tulis Defense Security Asia dalam artikelnya pada tanggal 27 Oktober tahun 2021. Di akhir artikel disebutkan, kapal Hayang Dizi akhirnya meninggalkan perairan ZEE Indonesia di Laut Natuna beberapa hari yang lalu. Kapal Dayang Hao juga meninggalkan perairan ZEE Malaysia. Sementara itu, upaya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk membungkam isu keberadaan kapal China di Laut Natuna dengan mengatakan bahwa negara itu menghormati kebebasan navigasi di Laut Natuna. Dengan mengatakan bahwa negara itu menghormati kebebasan navigasi di Laut Natuna telah dikritik oleh beberapa pihak. Mereka mengatakan Indonesia menghadapi risiko kehilangan haknya jika tidak segera memprotes kehadiran kapal China di Laut Natuna. ZJ